Afwan. Oke, jadi hadis ini dianggap hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Ya. Terus yang kedua apa? Baknya mungkin di anna ghairu mudallisin. Terus yang ketiga li anna ruwatahu udulun dobitun. Terus dal wali annahu ghairu syazin dan ha wali annahu laisa fihi illah minal ilal. Ya. Jadi hadis di atas adalah hadis yang sanadnya bersambung. Kenapa? Karena inna kulla rawin min ruwatihi, karena setiap perawi dari perawi di atas sami'ahu min syaikhihi, dia langsung mendengar dari orang sebelumnya. Wa amma an anah, an itu kan an an Abi Hurairah, an ini, ya. Jadi an anah yang didapatkan oleh Malik. Jadi Malik itu kan dia nggak mendengar langsung, tapi dia an. Jadi an ini kita nggak tahu nih, ya, derajatnya apa, gitu. Bukan nggak tahu, tapi nggak lebih kuat daripada Sami itu, ya. Sedangkan an-anah di sini, jadi Malik mendengar Ibnu Syihab mendengar dari Muhammad bin Jubair, gitu kan. Terus Muhammad bin Jubair mendengar dari ayahnya. Sedangkan an-anahnya di sini, eh, Malik, Ibnu Syihab, Ibnu Jubair, famahmulatun, dianggap, ya, dibawa hukumnya itu ittisal, seolah-olah mereka masih bersama. Meski mengatakan Sami itu hanya satu orang ini, ya. Ayahnya siapa ini? Ayahnya dari Muhammad bin Jubair bin Aim, gitu. Ya, di annahum ghairu mudallisin. Jadi mereka itu syaratnya bersambung karena tidak ada mereka yang terdeteksi pernah meriwayatkan hadis palsu. Bisa dipahami, akhwat? Hmm? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, habis itu kenapa hadisnya sahih? Anna ruwatahu udulun dhabitun. Karena perawinya semuanya adil dan dobit. Ya, adil dan dobit. Berarti dia adil, apa itu definisi adil? Dia tidak terkenal melakukan keburukan, dan dobit berarti hafalnya kuat. Wahadihi awsafuhum, dan ini adalah sifat-sifat mereka, ya, ciri-ciri orang yang diberi gelar udul dan adil dan dobit menurut ulama jarah. Nah, kita lihat karakternya. Abdullah bin Yusuf, ya, diberi gelar sikoh mutkin, atau diberi kriteria, diberi nilai sikoh dan mutkin. Malik bin Anas diberi nilai Imam Hafiz, ya. Ibnu Syihab dan Az-Zuhri, ya, faqih, dianggap faqih, Hafiz, ya, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi, ya. Ulama itu bersepakat atas kemuliaannya dan mutkinnya hafalannya. Lalu Muhammad bin Jubair dianggap sikoh. Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat. Nah, jadi karena mereka punya predikat-predikat bagus-bagus ini, maka dianggap hadis mereka bersambung. Habis itu apalagi yang sanad dianggap hadis mereka itu sahih? Ghairu syadz, tidak ada janggal. Berarti hadisnya itu tidak, isi hadis itu tidak menyelisihi hadis yang dibawakan oleh orang yang lebih pintar, gitu ya, atau oleh orang yang lebih sikoh. Lam yu'arid umah wa aqwa minhu. Jadi hadis ini tidak menyelisihi, tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat derajatnya, gitu. Atau dengan perawi lain yang punya predikat lebih tinggi. Bisa apalagi sebab hadis ini sahih? Li'annahu laisa fihi illah minal ilal, karena dia tidak punya penyakit. Ya, tidak ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, maka dia dianggap hadis sahih. Apa hukum? Ya, hukum mempraktekkan hadis sahih. Kata ulama, wujubul amali bih. Wajib mengamalkan hadis sahih. Biijma'i ahli hadis. Itu sudah kesepakatan semua ahli hadis. Wa man ya'taddu bihi minal usuliyin, dan orang-orang yang memperbolehkannya, ya, baik itu dari ahli usul dan ahli fikih. Nah, jadi dianggap apa? Hujjah. Dia dikasih predikat bisa dijadikan hujjah min hujjah syara'. Artinya dia adalah dalil dari dalil-dalil syar'i. Jadi hadis sahih itu kalau kayak gini posisinya,
maka dia adalah dalil dan bisa dijadikan dalil dari dalil syar'i, ya. La ya sa'ul muslim, seorang muslim tidak bisa tarkul amal, tidak boleh meninggalkan sebuah ibadah, ya, ibadah wajib otomatis, ya, yang sudah disebutkan oleh hadis sahih gitu. Oleh sunnah ya kayak biasa hukumnya. Nah, dari sini bisa dipahami, akhwat? Hmm? Insya Allah. Saya satu itu tidak leluasa atau tidak bisa, ya, tidak hasilnya ada sebuah ibadah atau amalan yang hadisnya hadis sahih, ya. Nah, maka itu tidak boleh ditinggalkan. Otomatis itu ibadah wajib, ya, atau tutorial cara atau apa gitu, yang berhubungan sama ibadah gitu. Nah, ma huwa awalu musannafin di Sahih Al-Mujarrad, ya, apakah karangan pertama tentang Sahih Mujarrad? Ini gimana nih? Nah, apa karangan pertama? Gitu. Tentang buku Sahih, awalu musannafin, karangan pertama di Sahih Al-Mujarrad, ya, yang di dalamnya terdapat hadis sahih saja, nggak ada hadis-hadis punya derajat lain, adalah buku Sahihul Bukhari. Kemudian buku kedua apa? Buku Sahih Muslim. Wahuma, kata ulama, asahul kutub ba'dal Quran. Mereka adalah buku yang paling sahih setelah Al-Quran, yang paling akurat, bisa dijadikan patokan setelah Al-Quran. Wa qad ajma'atil ummah, dan telah berijma atalaki kitabaihima bil qabul, ya, telah berijma, telah bersepakat untuk mentalaki buku mereka, ya, atau untuk menerima buku mereka dengan qabul gitu, ya. Jadi untuk mengakses mendapatkan buku itu, dan itu harus diterima gitu, ya. Jadi umat itu udah bersepakat bahwa kita itu menerima, ya, menerima hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa kam adadul hadis fi kullin minhuma, berapa jumlah hadis dari setiap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Sahih Bukhari, jumlah tumafihi, semua yang ada di dalamnya kurang lebih ada 7.275, ya. Sab'atu alafin wa mi'atani wa khamsa wa sab'un hadisan. Bil mukarrar. Ini kalau ada hadis yang mirip-mirip yang diulang-ulang. Jadi totalnya 7.275. Wa bihadzfil mukarrar, tapi kalau hadis-hadis yang mirip-mirip itu dihapus gitu, ya. Atau hadis yang terulang-ulang, lafaznya itu dihapus, jumlahnya kurang lebih setengahnya, ya. Ada 4.000 gitu. Nah, selanjutnya hadis Muslim. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 12.000 kalau diulang-ulang. Kalau ada lafaz yang diulang-ulang. Sedangkan jika dihilangkan lafaz yang diulang-ulang, cuma diambil salah satunya aja, ya, jumlahnya sama Bukhari, Masya Allah. Hampir 4.000, ya, 4.000. Berarti pas di Muslim lebih banyak lagi mendapatkan hadis yang sudah diulang-ulang lafaznya. Apa definisi kalimat muttafaqun alaih? Jadi kita sering dengar, kan? Apa itu muttafaqun alaih dalam hadis? Apa apa maksudnya? Idza qala ulamaul hadis an hadis, jika ulama hadis memberikan predikat, memberikan gelar, memberikan nilai tentang sebuah hadis, di situ muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Muhaduhum, maksudnya adalah ittifaqus syaikhain, bahwa hadis ini sudah disepakati oleh Bukhari maupun Muslim, ya. Ai ittifaqus syaikhain ala sihhatihi, yaitu sepakatnya Bukhari dan Muslim bahwa hadis itu sahih. Lattifaqul ummah. Jadi bukan kesepakatan umat, tapi kesepakatan Bukhari Muslim. Tetapi illa
Anna bin Salah qala, tapi ada ulama lain bernama salah seorang ulama bernama Ibnu Salah berkata, lakin ittifaqul ummah alaihi lazim. Tapi wajib juga umat bersepakat atas kesepakatan sudah di Bukhari begitu. Min dzalik. Wa hasilun ma'ahu, dan pasti terjadi kesepakatan umat. Nama Bukhari Muslim aja udah Imam Bukhari Muslim aja udah sepakat, apalagi kita ya, jadi lazim. Wa hasil, dan pasti terjadi ya. Littifaqil ummah ala talaqi mattafaqu alaih. Karena kesepakatan umat, bahwasanya umat itu udah bersepakat untuk mempelajari apa-apa yang sudah disepakati oleh untuk menerima gitu ya, apa-apa yang sudah disepakati oleh ini oleh Bukhari maupun Muslim. Jadi kita kayak itu udah kewajiban aja, refleks aja wajibnya. Sampai sini bisa dipahami akhwat? Insya Allah, Ustazah. Nah, sekarang Hasan, derajat kedua. Ya, derajat kedua hadis. Jadi hadis sahih li zatihi ini tadi. Ya kan? Ini hadis yang di atas tuh hadis sahih li zatihi. Sahih sini ada sahih li zatihi. Sahih li zatihi. Oke. Kita lihat Hasan. Ya. Jadi cuma ada 3, sahih, Hasan, sama dhaif. Hasan li zatihi, sahih li zatihi, sama dhaif. Terus sahih li ghairihi gimana kemarin cara mendapatkan sahih li ghairihi akhwat? Gimana cara mendapatkan sahih li ghairihi? Hadis Hasan li Hasan dzatihi plus hadis Hasan li Hasan dzatihi. lidatihi. Hasan li zatihi tambah Hasan li zatihi tambah Hasan li zatihi dan seterusnya ya. Jadi kita cuma belajar sahih li zatihi sama Hasan li zatihi. Nanti Hasan li zatihi dia jumlahnya banyak, jadilah sahih li ghairihi. Begitu juga kita langsung belajar mana dhaif nanti kan. Mana dhaif? Ada di sini dhaif. Oh ya, dhaif ada di sini. Ya, dhaif tambah dhaif tambah dhaif jadilah Hasan li ghairihi. Ya. Oke, kita lihat di sini. Hasan li zatihi dulu. Apa itu Hasan li zatihi? Wa huwa sifah musyabbahah. Hasan adalah wazan dari sifah musyabbahah. Minal husn. Al-husn bimana al-jamal, keindahan. Sedangkan istilahan, apa itu hadis hasan? Matta sholat sanaduhu, hadis yang sanadnya bersambung. Ya. Binakril adli, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Khafadabtuhu, hafalannya lebih ringan. Ya, bukan tammadabtuhu, tapi khafadabtuhu. Kalau tammadabtuhu hafalannya sempurna. Kalau khafadabtuhu hafalannya lebih ringan. Maksudnya ringan tuh nggak sekuat perawi hadis sahih li zati. Ya. An mislihi ila muntahahu. Artinya dari awal sampai orang terakhir yang meriwayatkan hadis itu. Nah, itu dia semuanya kayak hafalannya itu kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang sahih mungkin. Ya. Min ghairi syuzuzin wala illah. Tidak boleh ada syuzuz, tidak boleh ada janggal, dan tidak boleh ada penyakit. Gitu. Huwa kas sahih. Hasan itu hukumnya apa? Harus hukumnya ternyata Hasan itu sama seperti sahih. Ya, pilih tiga jadi bisa dijadikan hujah. Apa itu arti bisa dijadikan hujah, akhwat? Bisa dijadikan Dalil. Dalil. Dalil syar'i. Jadi dia bisa dijadikan dalil syar'i wa in kana dunahu, meskipun dia lebih rendah daripada sahih li dzatihi. Secara kuatnya lebih rendah daripada sahih li dzatihi, si hasan li dzatihi. Tapi bisa kita ihtijaj, bisa kita jadikan hujjah. Walizalika, oleh karena itu ihtajja jami'ul fuqaha bihi. Karena itu hampir semua imam menggunakannya sebagai hujjah. Berhujjah dengannya atau menggunakannya sebagai hujjah. Wa amilu bihi, dan mereka mengamalkan sebuah ibadah dengan landasan hadis hasan li dzatihi.
gitu. Wa 'alal ihtijabi bihi, ya, dan berdalil dengannya mu'zamul muhaddisin, ya banyak juga orang-orang dari ahli hadis, ahli usul. Nah, illa man syadda minal mutasyaddidin, ya, atau illa man syadza minal mutasyaddidin, kecuali orang-orang yang janggal, yaitu orang-orang yang mutasyaddid. Yuk, siapa yang bisa menerjemahkan arti kata mutasyaddid di sini? Dia nggak mau praktekin hadis itu kalau hadis itu hasan, dia maunya cuma hadis sahih saja. Apa bahasa Indonesianya orang-orang mutasyaddid? Ekstrim. Ahsan, di ekstrim, saklek, ekstrim gitu ya. Intinya orang-orang yang dia maunya hadis sahih aja. Nah, BT bisa jadi dia nggak mau pakai hadis hasan li zatihi, apalagi ke bawah-bawahnya ya. Bisa jadi dia cuma mau sahih li ghairihi sama sahih li zatihi. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang ekstrim dalam beribadah atau beragama, ya sebenarnya nggak ekstrim sih. Maksudnya ya beda manhaj aja sama kita, beda mazhab gitu ya. Bisa jadi dia hanya mengamalkan hadis sahih gitu ya. Sedangkan kita nggak segitunya mengamalkan hadis sahih seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita mengamalkan ya, yang sesuai dengan ajaran sunnah. Oke, lanjut. Uh, mana? Oke, contoh dari hadis Hasan di Zatihi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dia berkata, hadasana Kutaibah, hadasana Istu'an, habis itu kola. Sami itu Abi bihadratil adu, yaqulu, aku mendengar ayahku, atau Ubay, karena nggak tahu nih, antara Abi atau Ubay. Aku mendengar Ubay, atau aku mendengar ayahku ketika datang bersamaan dengan datangnya musuh, dia berkata, ya kata Abi atau kata Ubay, Rasulullah SAW berkata, Inna abwabal jannah tahta zilali suyuf. Sesungguhnya pintu surga itu di bawah telatan pedang. Fahadal hadis. Nah, hadis ini menurut Tirmizi dikasih label apa? Hadisun hasanun, tapi gharib. Ya. Jadi dia bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, tapi hadisun hasanun, gharibun. Ada label keduanya, predikat keduanya. Dia punya gelar dua hadis ini, hasan dan gharib. Maka hadal hadis hasanan. Anggaplah kita nilai dulu dari segi hadis ini hasan. Kenapa? Karena menurut ulama rijala isnadihi, yaitu para perawinya, al-arba'ah, empat-empatnya. Siapa itu empat? Kutaibah, Ja'far, Abi Imran, Abi Bakar, 1, 2, 3, 4 ya. Empat-empatnya, kecuali Ja'far. Mana Ja'far? Kecuali Ja'far, berarti Ja'far nggak masuk. Ya, berarti yang empat ini. Ya. Jadi menurut siapa tadi? Ya hadis ini dianggap hasan. Kenapa? Karena rijalu isnadihi, para perawinya yang empat, semuanya sikoh, dianggap sikoh. Ya, ulama memberikan nilai mereka itu sikoh. Kecuali siapa? Illa Ja'far bin Sulaiman. Ya. Fa'innahu Hasan al-hadis. Kecuali ada seorang ulama bernama Hasan bin Sulaiman. Illa Ja'far bin Sulaiman. Itu. Nah, fa'innahu Hasan al-hadis. Nah, di sini ulama menghasankan hadis lizalika nazzalal hadis, karena itu turun hadis an martabatis sahih ila martabatil hasan, dari martabat sahih ke martabat hasan, begitu ya. Jadi kecuali Ja'far, dialah yang membuat hadis, fa innahu hasanal hadis, dialah penyebab hadis itu turun derajatnya, karena yang lain kan sikoh berempat ya. Sikoh berempat berarti awalnya hadis ini sahih, terus turunlah ke hasan. Kenapa? Karena Ja'far bin Sulaiman ya, dia lidzalika nazalal hadis, ya berarti karena Ja'far bin Sulaiman ini nggak sikoh mungkin dan sejenisnya gitu ya, turunlah hadis dari martabat sahih ke martabat hasan.
Selanjutnya, apa maksud dari Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih? Ini salah ini hadisnya. Kok hasanun goribun ya? Anda baru dengar. Antum udah pernah dengar belum sebelumnya? Hasanun goribun. Kayaknya typo, Ustaz. Ya, iya kan? Kayaknya typo. Hasanun sahih ini kayaknya. Lucu banget, Hasan tapi gorib. Gimana coba? Gorib itu apa? Diriwayatkan oleh berapa? Satu orang ya? Satu orang. Ya bisa juga mungkin ya, cuma maksudnya dia gorib yang sahih gitu kan. Kan bisa besar kemungkinan. Oke lah, ya intinya itu ya. Ana nggak peduli juga nih hadisun hasanun gorib atau apa aslinya yang di atas. Intinya Antuna lihat aja di bawah. Apa maksud kalau ulama mengatakan hadisun hasanun sahih? Kita lihat apa maksudnya. Inna zahira hadhil ibarah muskil. Sesungguhnya tampak luar dari pernyataan ini adalah sesuatu yang membingungkan. Yang muskil. Kenapa? Di annal hasan, karena hadis namanya hadis hasan, dia ya taqasar, lebih rendah daripada hadis sahih. Ya kan? Tapi ini dikasih nilai 9-10. Sama kayak Antuna ujian. Gurunya dapat kasih Antuna nilai 9-10. Bingung nggak Antuna? Bingung atau tidak? Nggak bingung. Bingung atau tidak? Kalau gurunya kasih nilai 9 atau 10. Bingung. Bingung kan? Nah, di sini juga ulama ada yang mengatakan ini muskil. Kok membingungkan? Kok bisa hadis hasan iya, sahih iya, begitu kan? Nah, li'annal hasan, menurut ulama ini, kalau namanya hadis hasan, dia lebih rendah daripada sahih. Tapi kok disandingkan gitu kan? Pakai ya juma'u bainama ma'ataf bainahuma afwan ma'atafawuti martabatihima. Bagaimana cara menggabungkan antara kata hadis hasan dan sahih? Bagaimana cara menggabungkan kata hasan dan sahih ma'atafawut, sedangkan derajat mereka itu bertingkat. Tafawut itu bertingkat ya. Di sini sahih dulu, baru di sini hasan begitu. Derajatnya aja bertingkat. Kok bisa pakai hasan atau sahih? Gitu kan? Nah, walaqad ajaba al ulama, dan ada ulama yang menjawab an maksudi Tirmizi. Maksud dari Imam Tirmizi atau Turmuzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Min hadhil ibarah. Nah, menurut ulama ada beberapa jawaban. Di ajwibah muta'addah. Ada beberapa jawaban. Ahsanaha, ya, di antara beberapa jawaban ini yang terbaik menurut mereka adalah perkataan Hafiz Imam Hafiz bin Hajar. Ya, wartadohu Suyuti. Dan perkataan Hafiz bin Hajar ini diokekan, ya, diridhoi, termasih oleh Imam Suyuti. Ya. Nah, dari banyaknya definisi atau syarah dari apa itu hadis hasan dan sahih, mulakhasuhu, ringkasannya, mayali berikut ini. Kita lihat apa itu hadis hasan sahih. Ingka adalah hadis isnadan faksar. Bisa jadi kemungkinan pertama kenapa hadis itu dikasih nilai satunya hasan, satunya sahih, karena ingka nalil hadis isnadan. Bisa jadi sebuah hadis punya dua sanad, ya, sanad dari geng A dan sanad dari geng B, atau sanad dari grup A dan sanad dari grup B. Ini sama-sama meriwayatkan hadisnya persis, ya. Fal makna bisa jadi kenapa dikasih nama hadis hasan sahih menurut Tirmizi? Annahu hasanun bi'tibari isnadin. Bisa jadi hadis ini hasan menurut grup A, lalu sahih menurut grup B. Gitu. Dan grup ini dua-duanya sama-sama tingkatannya sama-sama kuat di hafalannya. Ya udahlah, ya kan? Karena sama-sama kuat, sedangkan satunya ngomong satunya hasan, yang satunya ngomong kalau ini sahih. Begitu. Maka ditulislah sama Imam Tirmizi hadisun hasanun sahih. Paham tenang? Oke. Ini saya mulai mengantuk nih Antuna. Ini ya, kontrol ya, kontrol.
takut hilang, karena mulai ngantuk. Oke. Wa in kana lahu isnadun wahid, tapi ada kemungkinan kedua. Bisa jadi hadis ini memang cuma satu sanad dari awal. Lah, kalau satu sanad kenapa ada hasan sahih? Nah, menurut ulama fal makna annahu hasanun inda qaumin minal muhaddisin sahihun inda qaumin akhar. Berarti hadis ini hasan menurut ahli hadis, tapi hadis ini sahih menurut ahli yang lain. Bisa jadi ahli fikih, bisa jadi ahli usul fikih, bisa jadi ahli tafsir dan sejenisnya. Begitu. Enten akhwat? Ya. Auzubillahi minasyaitonir. Oke, lihat. Al-kutub allati min mazannatil hasan. Ini adalah buku-buku yang merangkum hadis-hadis hasan, gitu ya. Nah, hadis-hadis hasan. Mazannat di sini hadis yang dinilai hasan, kurang lebih seperti itu, yang disangka hasan. Lam yufrid al-ulama kutuban khasa. Sayangnya ulama tidak mengkhususkan buku tertentu bil hadis al-hasan, untuk di dalamnya nggak ada satupun ulama gitu loh yang membuat buku khusus hadis ya. Gitu ya. Sebaliknya ada ulama lain yang membuat hadis sahih saja. Jadi kalau ulama membuat hadis sahih saja itu ada. Tapi belum ada ulama yang membuat hadis sahih saja. Fi kutubin mustaqillah, di dalam buku sendiri itu belum ada. Lakin hunaka kutuban, tapi di dunia ini ada beberapa buku yaksuru fiha, yang kebanyakan dari isi buku ini adalah hadis hasan. Itu akhwat? Oke. Ya, jadi dia nggak pure 100% hadis hasan. Tapi menurut ulama ini mazonnat. Mazonnat itu maksudnya apa ya? Ya 90% kayaknya hadis hasan di bukunya. Jadi dia nggak mau ngeklaim kalau ini buku hadis hasan loh, mau ngeklaim. Gitu. Dia hanya mengatakan ini adalah buku-buku yang kebanyakan isinya adalah hadis apa, akhwat? Hasan. Hadis Hasan. ya Allah. Ya. Apa itu bukunya? Yang pertama Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi, ya. Bahwa aslun fi ma'rifatil hasan. Ini adalah yang asli atau yang awal-awal gitu ya untuk mengetahui hadis-hadis hasan. Dan Tirmizi dialah syahara hadzal kitab. Ya, yang mempopulerkan buku ini. Wa aksara min zikrihi, dan banyak mengulang-ulang. Maksudnya mengulang-ulang tuh menyebut-nyebut buku ini ke orang lain. Ya, Jami' Tirmizi. Lalu apa lagi? Sunan Abi Dawud. Ya, jadi ada tadi Sunan Tirmizi, terus ada Sunan Abi Dawud. Faqad dzakara Abu Dawud telah menyebutkan fi risalatihi, di dalam suratnya. Anda nggak tahu arti risalah di sini apa? Ya, kayaknya di surat. Ya, suratnya kepada penduduk Makkah. Apa yang dikatakan Abu Dawud? Annahu yuzkaru fihi as-sahih. Sesungguhnya dalam buku ini disebutkan hadis sahih. Wa ma yushbihuhu, dan hadis-hadis yang mirip sahih. Wa yuqaribuhu, dan hadis-hadis yang mendekati sahih. Wa maka nafihi wahnun, sedangkan jika kalian menemui hadis yang ternyata di dalamnya ada wahnun. Wahnun ini penyakit, ya kan? Ada penyakit syadidun, ya kan? Sangat parah penyakitnya, ya, di hadis ini bayyanahu. Biasanya Imam Abu Dawud itu mengabarkan gitu. Wa ma lam yuzkar fihi syai'an, tapi jika ada hadis di dalam buku Sunan Abi Dawud yang nggak diberi label apapun, nggak dikasih komentar apapun, bahwa sholih, berarti hadis ini hadis bagus, gitu ya. Jadi nggak perlu diklarifikasi. Binaan ala dzalik, oleh karena itu, iza wajadna fihi hadisan, jika kita mendapatkan di dalam Sunan Abi Dawud, jika kita mendapatkan di dalam Sunan hadis Daud sebuah hadis, lam yubayyin huwa dha'fahu, dia tidak langsung menyebutkan apa sisi dhaif dari hadis tersebut, walam yusahihu, jadi dia nggak mendhaifkan dan tidak pula mensahihkan, ya, walam yusahihu ahadan, tidak ada satu orang yang mensahihkan, ya kan, minal a'immah al-mu'tamidin, dari ulama-ulama yang mu'tamidin ini artinya apa? Yang dianggap, ya, bahwa hasan.
Jadi intinya satu. Ada buku bernama Sunan Abi Daud. Sunan Abi Dawud ini anggaplah 90% isinya hadis sahih, hadis hasan. Sisanya enggak. Jadi, tapi Imam Abi Dawud tuh enggak kasih predikat apa gitu. Jadi orang taunya ini hadis hasan gimana? Kalau ada diberikan keterangan berarti ini muslim. Besar kemungkinan ini hadis hasan. Kalau nggak diberi keterangan berarti dia enggak, afwan. Kalau diberi keterangan besar kemungkinan dia enggak lagi hasan. Ya, bisa jadi di bawah hasan. Sedangkan kalau tidak diberi keterangan berarti itu otomatis dimasukkan ulama ke dalam hasan. Paham tenang? Hah? Oke. Lanjut. Sunan Daruqutni. Faqad nassa Daruqutni, ya. Imam Daruqutni banyak menulis ala katsirin minhu fi hadzal kitab. Ya. Banyak menulis hadis sahih di dalam buku ini. Tapi once more, once again, dia nggak klaim kalau ini hadis sahih. Apa? Hadis hasan. Ini hanya mazonnat. Tadi apa mazonnat? Buku-buku yang dianggap isinya itu hadis hasan. Ya. Kenapa sih? Oke, lanjut. Sekarang hadis sahih li ghairihi. Ini gampang kan? Jadi ada hasan, ada hadis sahih nomor satu. Terus kita udah belajar hadis hasan. Kita udah pelajari hadis sahih li dzatihi. Kita udah mempelajari hadis hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi. Apa? Ya naralat. Jadi kita udah mempelajari hadis sahih li dzatihi. Dan hasan li dzatihi. Kita udah belajar. Nah, sekarang kita lihat sahih li ghairihi. Ya kan? Ini pada derajatnya nomor berapa ini sahih li dzatihi? Nomor berapa akhwat? Nomor 3. Hah? 2. Nomor berapa aturannya? 2. Ya, nomor 2. Malas nulis capek. Pokoknya dia nomor 2. Gitu ya aturannya. Jadi setelah sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi. Apa itu sahih li ghairihi? Wa huwal hasan, yaitu hadis hasan. Sebenarnya dia adalah hadis hasan li dzatihi. Iza ruya min tariqin. Ya, jadi ada sebuah hadis hasan li dzatihi. Tapi diriwayatkan juga dari jalur lain. Jadi ada jalur A, lalu ada jalur B, gitu kan? Au aqwa minhu, atau jalur lain lagi, tapi yang lebih kuat daripada jalur A. Jadi intinya sebuah hadis hasan, tapi jalurnya banyak nih yang meriwayatkan itu. Ya, jadilah dia naik dari hasan li dzatihi wasumiyah sahihan li ghairihi. Jadi kenapa dia namanya sahih tapi ada kata li ghairihi? Li ghairihi artinya apa? Karena ada yang lain. Paham tenang? Karena ada yang lain. Jadi dia bukan sahih karena nilai-nilai yang ada di dirinya, tapi dia mendapatkan nilai sahih karena ada hadis hasan, ada yang hadis hasan yang lain, terus ada hadis hasan yang lain. Begitu seterusnya. Paham tenang akhwat? Karena Oke. penguat. Gimana? Karena penguat. Iya, mumtaz. Karena dikuatin sama yang lain. Nah, gitu selalu. Ya, karena dikuatin sama yang lain. Nah, ini misalnya gini. Ada orang cerdas. Dia cerdas banget, anggaplah nahu atau cerdas banget usul fikih. Selalu dapat 100. Tapi di pelajaran-pelajaran lain yang dia nggak suka, matematika lah misalnya kan, atau fisika atau bahasa Inggris. Nah, dia bisa jadi dapat 0, itu bisa jadi dapat berapa lah yang rendah kan. Nah, berarti ini dia sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi? Pintarnya. Tidak. Ahsan. Sahih li dzatihi. Dia pintarnya pintar li dzatihi. Emang dia pintar di mana itu. Tapi ada orang ya yang dia tuh nilainya standar aja semuanya. Gitu kan. Tapi nggak ada yang tinggi banget, tapi nggak ada juga yang rendah banget. Nah, dia menjadi sahih li ghairihi. Ya, dia mendapatkan nilai bagus karena memang kebetulan ada pelajaran-pelajaran lain yang dia tuh pintar bagus juga. Maksudnya
memenuhi standar lah gitu ya. Nah, jadi satunya sahih karena dia memang beneran pintar, satunya sahih karena nilainya tuh saling membantu antara satu mapel dengan mapel lain gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lian nasihah, nah Anda katakan lagi, kenapa disebut sahih li ghairihi, ya kan, dia sahih karena ada orang lain. Kenapa ada kata-kata li ghairihi? Lian nasihah, karena kesahihannya ya, karena kesahihannya lam ta'ti min zati sanad, bukan karena dirinya sendiri gitu, bukan karena sanad pertamanya. Wa innama ja'at min indimami ghairihi lah, tapi dia dikatakan sahih ya karena indimam, yaitu bergabungnya hadis lain dengan diri ya, atau bergabungnya riwayat lain dengan riwayat si A. Jadi riwayat si A awalnya predikatnya Hasan, ada riwayat B Hasan, riwayat juga riwayatnya ternyata banyak. Nah, karena intimam itu seperti dhammah, bergabung ya, karena bergabunglah hadis-hadis Hasan li dzatihi, Hasan li dzatihi, Hasan li dzatihi, kata ulama, oh ini naik aja ya, kemana, ke sahih gitu ya. Wa yumkinu taswiru zalik, dan itu mungkin bisa digambarkan dengan rumus matematika seperti itu, yaitu sahih li ghairihi adalah Hasan li dzatihi ditambah Hasan li dzatihi dari riwayat lain, atau bisa lebih banyak lagi riwayatnya. Paham itu nak akhwat? Hmm? Yang Oke. Ya. Nah, sekarang martabat tuh posisinya apa? Kan? Martabatnya, derajatnya di mana? Ya, kalau dari Hasan li dzatihi dia lebih tinggi, kalau dari Sahih li dzatihi dia lebih rendah. Yang kena kan dia nomor 2 tuh. Kalau dari Sahih li dzatihi dia lebih rendah. Tapi kalau berdasarkan Hasan li dzatihi dia lebih tinggi. Maka hadis itu disebut apa, akhwat? sahih صحيح لغيره. Sahih li. Yang kena? Paham ya? Oke. Kok suara saya udah mau habis ini? 74, dikit lagi. Sekarang Hasan li ghairihi. Bagusnya kita pelajari hadis dhaif dulu ya. Mana dhaif? Ini dulu aturannya. Ya nggak apa-apa lah, kita nggak boleh ngatur ya. Soalnya kita nggak bikin buku, jadi nggak boleh komen terlalu banyak. Oke, kita lanjutkan. Contoh ya, contoh dari Hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi atau Hasan li ghairihi? Sahih li ghairihi. صحيح لغيره. Contoh hadis sahih li ghairihi. Contohnya hadis Muhammad bin Amr. Kita lihat Muhammad bin Amr. An Abi Salamah, an Abi Hurairah. 3 orang. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Allah tidak memberatkan atas umatku, ya kan? Aku pasti sudah memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Ini ada komentar, ada perkataan Ibnu Salah, ada komentar dari Ibnu Salah. Dia mengatakan, fa Muhammad bin Amr, dia mengatakan bahwa Muhammad bin Amr, perawi pertama, ya kan? Muhammad bin Amr, ya, bin Alqamah, ini nama panjangnya Muhammad bin Amr ya. Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Alqamah minal masyhuri nabi sidak. Dia terkenal sebagai orang yang jujur. Siana. Siana ini nggak tahu artinya. Apakah dia melindungi diri di saat perang, atau melindungi diri dari hal-hal yang bermudarat. Intinya Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah seorang perawi yang terkenal dengan kejujuran. Lakinnahu, nah sayangnya dia lam yakun min ahlil itqan, dia tidak mungkin
dia tidak termasuk ulama-ulama yang diberikan nilai oleh ulama lain dengan hafalan yang bagus. Dia nggak mungkin. Nah, hatta do'afahu ba'duhu. Jadi ada beberapa ulama yang mendoifkan, ya, mendoifkan Muhammad bin Amr. Kenapa dikasih derajat doif? Min jihati su'i hifzi. Ya, balik lagi karena dia nggak mungkin tadi hafalannya. Tetapi wasaqahu ba'dhum, dia juga diberikan nilai bagus, ya. Jadi ada yang mendoifkannya dan ada yang mensikohkannya. Sikoh itu lawannya doif, ya. Itu yang mengatakan dia bagus kok. Kenapa? Lisidqihi wa jalalatihi. Karena kejujurannya dan kemuliaan. Nah, jadi ada garis yang menyatakan Muhammad bin Amr ini dhaif, ada garis lain yang mengatakan Muhammad bin Amr ini sahih, gitu ya, sikoh. Nah, fahadisuhu, maka hadisnya min hadhil jiha hasan, dari satu sisi hasan, falamman dhamma ila dzalika kaunuhu ila dzalika kaunihi falamman dhamma ila dzalika, dan ketika bergabung kepada hadis hasan itu kaunuhu ruwiya min aujuhin ukhar, bahwasanya kita gabungkan bahwasanya dia itu juga diriwayatkan oleh hadis-hadis lain, ya, zala, hilanglah dengan riwayat lain itu, maka lanaksyahu, sebuah penyakit yang kita takuti sebelum, ya, bahwa penyakitnya apa, akhwat? Su'ul hifz, itu, yaitu hafalannya buruk. Wan jabaro bihi dzalika an-naqs al-yasir, maka kekurangannya yang sedikit itu memaksanya, ya, untuk naik, gitu ya, dari hadis hasan lizatihi, dia naik fasahha hadzal isnad, ya, dia naik maka jadi sahih lah hadis sanad ini, wal tahaqqa, dan dia menemui bidarajatis sahih, naik ke angka sahih. Enten akhwat. Mahfum Ustazah. Oke, maklum ya, insyaallah. Selanjutnya ada hasan li ghairihi, ya. Tadi udah sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi. Di bawah hasan li zatihi ada hasan li ghairihi. Sama, ya. Hasan li ghairihi itu apa? Sebenarnya dia adalah hadis dhaif. Dia adalah hadis dhaif. Sama seperti sahih li ghairihi, sebenarnya dia adalah hadis apa, akhwat? Hadis Hasan. sahih li ghairihi aslinya adalah hadis hasan. Hasan li ghairihi juga aslinya adalah hadis sahih. Idza ta'addadat turuquhu, yaitu hadis dhaif yang riwayatnya banyak. Sama kayak tadi. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang riwayatnya banyak. Ya. Sedangkan hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang riwayatnya banyak. Walam yakun sababu dha'ifihi, tapi meskipun dia dhaif, ya, tidak pernah sebab dhaifnya itu fiskur rawi. Fisik itu artinya adalah kekurangan, bukan dilakukan oleh perawi, atau bukan karena dia bohong. Jadi dia akan ada kekurangan, tapi jadi dia dikasih hadis dhaif derajatnya, tapi kekurangannya bukan, letaknya bukan di karena dia fasik dan bukan karena dia pembohong. Nah, itu dia. Jadi kenapa ada ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif, begitu kan? Dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa? Karena dhaif yang dia terima yang mana? Nah, ternyata yang begini, yang perawinya tidak fasik dan tidak berbohong. Nah, yustafadu min hadza ta'rif, kita bisa simpulkan dari definisi di atas, anna dhaif, bahwasanya hadis dhaif yartaqi, bisa naik ila darajatil hasan, ke derajat hadis hasan li ghairihi, dengan dua syarat. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, yarwi min tariqin akhar fa aksar. Di hadis ini harus diriwayatkan dari satu
riwayat, lalu ada riwayat lain yang menguatkan. Ala an yakuna tariq al-akhar, syaratnya riwayat yang lain itu mislahu, sekuat dia atau bolehnya lebih kuat gitu. Jadi dhaifnya boleh, tapi dia dhaifnya harus penyakitnya harus mirip-mirip atau jumlah penyakitnya. Atau dia dhaif plus yang lain mengatakan ada sebuah riwayat bahwasanya hadis ini hasan gitu. Nah, kalau dia udah dhaif plus hasan kan, dhaif plus dhaif yang derajat dhaifnya nggak lebih rendah ya. Nah, itu bisa naik ke hasan itu. Syarat hasan li yang kedua adalah dia boleh hadis dhaif, tapi sebab dhaifnya itu adalah su'a hifzi. Bisa jadi karena memang hafalannya saja yang kurang bagus, ya, gitu. Bisa jadi karena hafalannya kurang bagus, gitu. Wa ima in kita anti sanad, tapi kalau dia dhaif karena sanad itu putus, au jahalah fi rijalihi, atau kita nggak tahu, nggak terdeteksi siapa perawinya, ya kan? Nah, wa yumkinu mana saya? Nah, imma su'ahib zirwati wa imma kitab sini. Oh ya, enggak, sorry. Jadi sebab doifnya itu bisa tiga. Ya, maaf ada lalat. Bisa karena hafalnya kurang kuat, atau karena terputus sanadnya, atau jahala fi rijalihi, ya, yaitu tidak ketemu gitu. Siapa perawi. Boleh. Oke. Sekarang kenapa disebut Hasan li ghairihi? Ini sama kayak kenapa disebut Sahih li ghairihi? Nah, sama mirip. Kenapa disebut Hasan li ghairihi? Sababu tasmiyatihi. Kenapa hadis ini disebut hadis Hasan li ghairihi? Annal Hasan, karena Hasannya itu lam ya'ti min zati sanad. Karena dia Hasan bukan karena dirinya sendiri. Wa imma ata min dimami ghairihi lahu. Tapi dia menjadi Hasan karena bergabungnya hadis lain kepada dirinya. Hadis dhaif lain kepada dirinya. Wa yumkinu taswir irtiqa'il hadis, dan mungkin kita bisa menggambarkan naiknya derajat hadis dhaif ini ke derajat hadis hasan itu bil muadalah riyadiyah, dengan rumus matematika seperti ini kurang lebih. Hadis dhaif plus hadis dhaif adalah hasan li ghairihi. Fahimtum akhwat? Paham ya, مفهوم. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Sekarang martabah. Apa yang harus kita lakukan dengan hadis hasan li ghairihi? Nah, kita lihat. Hasan li ghairihi, bukan hukum ya, ini martabahnya, derajat. Di mana derajat hasan li ghairihi? Ya, otomatis hasan li ghairihi ini lebih rendah daripada hasan li zatihi, ya kan? Tetapi dia lebih tinggi daripada dhaif. Ya, tapi nggak ditulis di sini. Itu udah logika aja. Dia lebih rendah daripada hasan li zatihi, tapi lebih tinggi daripada hadis dhaif. Paham tuh akhwat? Oke. Wayan bani ala dalik, ya, disimpulkan, ya, bisa kita bangun, bisa kita buat kesimpulan dari pernyataan di samping, annahu, bahwasanya, lau ta'arodo, jika terbentur sebuah hasan li zatihi, terus terbentur dengan hasan li ghairihi, apa yang kita dahulukan akhwat? Hadis mana yang kita dahulukan? حسن لذات. Hasan li zatihi, karena dia lebih tinggi, ya, karena dia lebih tinggi. Oke, hukumnya, dia termasuk hadis makbul yuhtaju bihi. Pokoknya itu kalau ditanya hukum, yuhtaju sama yuhtaju bihi, itu aja yang. Kalau yuhtaju bihi artinya yu'malu bihi, ya, dipraktekkan. Kalau la yuhtaju bihi la yu'mal, sudah itu aja. Ya, di hukumnya apa? Jadi kalau di dalam ushul fikih atau di dalam ini apa, di mustalah hadis, kalau ditanya hukum berarti itu dia hujah atau tidak hujah. Tapi kalau dalam tauhid ditanya hukum, jawabannya apa? Syirik atau tidak syirik. Ya, gitu. Haram atau dia mubah. Atau masyruh. Lawannya haram itu masyruh. Ya, disyariatkan atau diharamkan. Kalau di fikih ditanya hukum, ya hukumnya itu.
wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekarang misaluhu contohnya dari Hasan di Ghairihi adalah Marwahu Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Wa hasanahu, lalu Imam Tirmizi mengatakan ini hasan. Min tariq an Asim an Ubaidillah an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah an abihi. Apa isi hadisnya? Annam ra'atan min Bani Fazaroh. Bahwasanya seseorang perempuan dari Bani Fazaroh atau Fizaroh atau Fuzaroh, nggak tahu. Nah, tazawwajat ala na'lain. Dia dinikahi dengan mahar 2 sendal saja. Sekian sepasang sendal kayaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada perempuan itu, "Araditi min nafsiki wa maliki binai?" Apakah kamu ridho untuk dirimu dan hartamu hanya dengan menggunakan 2 sendal? Qalat na'am. Rasulullah berkata, dia berkata, iya, aku ridho. Maka kata jasa, ya. Maka dia berkata, Rasulullah memperbolehkannya, ya. Tuh. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan, wa fil bab an Umar, ya, dalam keadaan ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Abi Hurairah, Sahal, Abi Sa'id, Anas, Aisyah, dan Jabir, wa Abi apa ini? Hadrat al-Aslami. Ya. Jadi ini mungkin hadisnya itu juga ada di riwayat yang lain gitu ya. Dari Umar, Abi Hurairah, Sahal, Abi Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abi Hadrat. Begitu. Sesak nafas saya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya pahami ya, bunda-bunda. Ya, Mas. Bertanya dong. Emang Ustadznya waktunya cukup? Maksudnya dia nggak kelebihan waktu? Cukup. Kurang Kelebihan waktu. Dia waktunya kurang. Karena pelajaran banyak. Iya, Iya, karena banyak ya. Oh, ya. cukup sudah. Pas-pas gitu ya. Iya. Cukup, Pak. Dulu tuh, dulu tuh cuma sebulan. Jadi pelajaran tuh banyak. Sekarang anturnya 2 bulan. Jadi agak santai. Silakan, ada yang disampaikan. Ustazah mau nanya. Gimana, Neng? Di sini kan qala Tirmidzi wa Hmm. fil bab an Umar, Abu Hurairah, Al bin Sa'id dan seterusnya. Ini yang meriwayatkan Ustazah. Kayaknya ada riwayat lain gitu. Nah, kan diriwayatkan oleh beberapa orang Ustazah ya. Tapi kok bisa dimasukkan ke dalam hadis yang baik Ustazah? Karena berarti beberapa orang ini nggak kuat hafalannya. Punya ilah semuanya. Semua yang disebutin ini sahabat semua atau ada tabi'in juga Ustazah? Besar kemungkinan ada tapi kalau udah kayak gitu. Karena kalau sahabat dia dianggapnya adil semua. Dia pernah belajar di usul fikih. Semua sahabat itu adil. Jadi kalau udah penyakit-penyakit gitu, itu udah tabi'in biasanya. Oke? Nah, Ya, Ustazah. atau dia sigor sahabat. Dia bukan kibar lagi. Oke, ada lagi? Tolong ngantuk sekali aku. Enak gitu kayaknya kalau kita belajar mustalah hadis gitu ya. Seru sebenarnya mustalah hadis ini. Anda belum menemukan kayak nggak enaknya di mana.
Kalau fikih, usul fikih kan udah nemuin banget ya. Gak enaknya tuh kayak Allah Rabbi warhamni gitu kan. Kalau mau nangis gitu. Kalau usul hadis ini kayak datar-datar aja gitu. Sama kayak ulumul Quran. Tapi menurut Ana ulumul Quran susah. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat itu loh. Jadi wajar. Maksudnya gimana sih? Kalau kuliah tuh sering dapat D juga kita. Tafsir doang. Belajar tafsir doang. Bukan ulumul Quran. Dapat D itu banyak. Ngulang. Ngulang remedial dapat D itu sering. Anak-anak syariah tuh tafsir. Kenapa? Karena susah ngapalinnya. Riwayatnya banyak banget. Tafsirannya banyak. Kiroahnya banyak. Jadi kita kayak, ya Allah, gitu ya. Karena kita bukan anak jurusan tafsir, tapi bukunya jelimet gitu kan. Ya sudah. Jadi menurut anak tafsir itu susah. Bisa jadi hadisnya susah juga kalau kita kuliah di jurusan ini gitu ya. Gitu. Hmm? Yang mana ada yang ingin disampaikan? Bolehlah yang mau live, boleh live. Nah, gimana Bu Aji? Udah besok kan libur, saudara. Mm-mm. Berarti yang disyafaiin yang diambil Iya, pekatnya aja. iya 2 hari ini aja. Mm-mm. Iya, besok nggak ada pelajaran besok. Ya, jadi Syafahil Kamis Jumatnya yang hari ini aja. Oh, aduh. Aduh. Udah lagi. Antuna nggak ngantuk ya? Karena Antuna ini siangnya bisa tidur ya. Iya kan? Ya, sudah. Sahih. Iya, insya Allah. Kenapa? Kalau dulu waktu SSC itu kapan sih waktunya? Dulu tuh siang SSC tuh. Jam 1 siang sampai jam 5 sore. Tuh. Mantap. Ramadan lagi. Bayangin lah. Ramadan 1 siang sampai 5 sore. Jadi yang sekarang ini SSC udah sore ke malam kan. Dulu pagi siang sampai SSC 1 2 kayaknya lupa ingat ya. Itu iya 1 2 atau 1 3. Dulu lupa saya ya. Nah itu tuh siang, pagi, ya jam 1 siang sampai 5 sore. Kantuk-kantuk. Pas saya Allah Rubi. Itu sampai anak kayak pengen berbuka. Nah itulah kejadian pengen berbuka. Ya, ada lagi. Waktu nanti udah agak melek. Banyak itu yang minta privat ikat tuh. Apa sih namanya? Di ikat tuh. Ngajar Ustazah. Bisa nggak ya malam di kelas ikat tuh gitu. Nah ini SSC malam kan sekarang. Gitu. Tapi ya SSC ini logo super camp itu tuh nggak laris kalau sedang kuliah. Tapi kalau sedang libur laris. Kenapa? Karena anak Lipia tuh dia nggak bisa diganggu gugat kan. Anak idat sih yang nggak bisa diganggu gugat tuh. Gitu. Jadi mereka nggak mau logo super camp, ada super camp, dari super camp tuh nggak mau. Kalau lagi kuliah, maunya pas lagi libur begini. Jadi Antunanya santai, karena Antuna dengerin. Nah, sedangkan kalau guru tuh habis suaranya. Ya, gitu. Gimana, gimana? Ini rekamannya boleh dihentikan nih kayaknya. Mana nih Bu Aji? Mutia mana Mutia? Boleh Mutia di off rekamannya. Ya mau keluar juga boleh lah. Gak apa-apa, saya bertanggung jawab lah jika Antuna keluar dari grup, dari Zoom. Gak apa-apa. Hmm, lagi?